Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setio Nugro dengan NIM 2205124025 dari Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan mengenai topologi jaringan wireless dan DHCP server. Pada kali ini kita menggunakan 3 buah PC PT, lalu 3 buah router, lalu 5 server PT yang masing-masing dikasih nama DNS, web server, FTP server, mail server, dan DHCP server. Lalu terdapat 2 access point PT. Selanjutnya terdapat 2 switch PT, switch 1, switch 2, dan switch 1. Selanjutnya kita hubungkan masing-masing perangkat menggunakan kabel crossover. Untuk PC ke router, lalu server ke router menggunakan cross, terus kabel strap kita hubungkan dengan PC 3 ke switch 1, lalu server ke switch 1, router ke switch 1, access point ke switch 1, access point 2 ke switch 1. Selanjutnya router 3 ke switch 2, switch 2 ke web server, switch 2 ke FTP server, switch 2 ke mail server. Terus untuk menghubungkan masing-masing router, kita menggunakan kabel serial DTE, yaitu dari router 1 ke router 2 menggunakan serial 2/0, serial 1 ke 3, seri router 1 ke router 3 menggunakan serial 3.0 ke 2.0, lalu router 2 ke 3 masing-masing menggunakan serial 3.0. Selanjutnya untuk koneksi laptop dan juga smartphone kita menggunakan jaringan wireless. Langkah pertama, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Dimulai dari PC1. PC1 menggunakan IP kelas 26, lalu default gateway-nya .62. Selanjutnya menuju ke PC2 dengan menggunakan kelas yang sama, yaitu kelas 26. Seperti ini, default gateway-nya .126 dengan DNS server 33.33.33.1. Selanjutnya menuju ke PC3. PC3 menggunakan IP 25, IP kelas 25 dengan seperti berikut. DNS-nya sama, yang berbeda yaitu di default gateway. Default gateway-nya terhubung dengan .254. Selanjutnya kita konfigurasi beberapa server atau juga router.
Pada server kita gunakan seperti berikut. Untuk DHCP, DNS-nya seperti berikut. 33.33.1, subnet max-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. DNS servernya dikosongi karena kita akan men-setting server ini menjadi DNS, maka DNS-nya tidak perlu diisi. Selanjutnya kita menuju ke web server, desktop, IP seperti ini, terus server, seperti ini, terus mail, seperti ini. Selanjutnya kita menuju ke router. Di router terdapat berbagai koneksi, yaitu dari Fast Ethernet 0 seperti berikut, Fast Ethernet 1 seperti berikut, serial 2 seperti berikut, serial 3 seperti berikut. Lalu menuju ke router 2. Router 2 Fast Ethernet 0-nya seperti berikut. Fast Ethernet 1-nya dikosongi, lalu serial 2-nya seperti berikut, serial 3-nya seperti berikut. Menuju ke router 3. Fast Ethernet 0-nya seperti berikut, Fast Ethernet 1 seperti berikut, serial 2 seperti berikut, serial 3 seperti berikut. Serial 4 sampai seterusnya kita kosongi. Selanjutnya kita setting IP DHCP-nya dengan men-setting server dari DHCP server, yaitu kita menuju ke DHCP, lalu service, kita klik DHCP service, kita on kan, jangan lupa. Terus kita masukkan default gateway-nya, DNS servernya, start IP address, maximum user, kita ketikkan seperti berikut. Lalu kita save. Selanjutnya kita menuju ke laptop. Berhubung laptop tidak memiliki komponen wireless, maka kita ganti ini menjadi wireless atau WPC 300N. Setelah men-setting service DHCP, terus kita menuju ke laptop, terus configuration wireless-nya jangan lupa diisikan seperti berikut. Sebelum men-setting wireless, kita perlu mengkonfigurasi access point-nya.
Mana kok gak muncul ya? Bentar. Ini terjadi error. Jika terjadi error, maka kita menuju ke access point, lalu port 1, udah. Bentar, kita setting. Ininya lupa, kepencet tadi, maaf. Sebelum men-setting wireless seperti tadi, kita setting access point-nya terlebih dahulu. Pertama di port satunya kita setting port status atau SSID menjadi AP1. Ininya 1, terus 140, autentikasinya WPA 2 PSK, terus passwordnya 1 sampai 8. Menuju ke access point 2. Access point 2 kita SSID-nya AP2, lalu ini 6, terus disable autentikasinya. Jika sudah terhubung seperti ini, kita beralih ke settingan DNS, ke service, lalu DNS. Di DNS terdapat 4 buah nama, 3 buah tipenya Aricot dan 1 tipenya CNAME. Detailnya seperti berikut. Dimulai dari titik 1, titik 2, titik 4, dan jarcom.com. Lalu kita on-kan DNS service-nya, menuju ke web server. Di web server, service-nya mana ini? Service-nya nggak perlu di setting sepertinya. Selanjutnya ke FTP. Di FTP kita perlu menyeting seperti berikut: user 1 dan user 2. Di user 1 namanya Cisco, di user 2 namanya coba. Permissionnya RWDNL. Lalu di mail, server
sama user 1, user 2, passwordnya sama user 1, password user 1, user 2, password user 2. Kita on kan semua. Selanjutnya jangan lupa kita men-setting router dinamiknya atau RIP-nya. RIP-nya seperti berikut. Jangan lupa di no auto summary version 2, terus di save, akan muncul seperti ini. RIP routing versi 2. Lakukan hal yang sama di router 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita akan kita akan mencoba konfigurasi dari topologi yang udah dibuat. Dimulai dari PC1 ke DNS successful, dari PC2 ke DNS successful, lalu dari PC1 ke 3 successful, dari PC2 ke 3 successful. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses web server melalui perangkat-perangkat berikut. Dari PC1 kita menuju ke web browser. Rupanya not responding. Kita ketikkan jargon.com. Akan muncul seperti berikut yang udah disetting indeks HTML-nya. Lalu kita coba di PC2. PC2 munculnya sama. Lalu kita menuju ke PC3, web browser, hasilnya sama, bisa mengakses dari web browsernya. Kita menuju ke laptop, kita akses jargon.com-nya. Selanjutnya menuju ke smartphone. Kita ketikkan jargon.com. Oke, udah berhasil semua dari 3 PC, lalu 2 perangkat wireless sudah berhasil semua.
Kurang lebihnya seperti itu praktikum pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaaf. Kurang